adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Hai semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika online. Nah, karena masa pandemi ini, jadi kita masih tetap belajar online. Jadi, Mas harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita langsung saja mulai pelajarannya. Dan hari ini yang akan kita bahas tentang sudut. Materi kita kali ini yaitu tentang sudut. Ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi sudut, yang kedua adalah jenis-jenis sudut, dan yang ketiga adalah hubungan antar dua buah sudut. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama yaitu definisi dari sudut. Apa sih sudut itu sebenarnya? Jadi, sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut dan membentuk sebuah titik sudut. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di sini. Bagian-bagian pada suatu sudut yang pertama adalah kaki sudut, merupakan dua buah garis yang berpotongan. Kemudian, bagian yang kedua adalah titik sudut, yaitu titik temu dari kedua garis yang berpotongan. Bagian yang ketiga adalah daerah sudut, merupakan ruang yang terdapat di antara dua buah garis yang berpotongan. Nah, perhatikan gambar. Di sana ada sudut AOB, di mana AO adalah kaki sudut, BO juga kaki sudut, titik O adalah titik sudutnya, dan yang bergaris berarsir itu, yang diarsir adalah daerah sudutnya. Untuk penamaan sudut itu sendiri ada 2 macam, dan penulisan sudut adalah seperti tanda kurang dari. Penulisan sudutnya, jadi tidak perlu ditulis sudut AOB, itu nanti terlalu panjang. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini ada sudut AOB. Yang pertama menyebutkan pemberian nama sudut itu melalui 3 buah huruf atau 3 buah titiknya pada sudut itu. Jadi kita bisa sebutkan sudut AOB atau sudut BOA. Untuk mengetahui yang mana sudutnya, maka perhatikan huruf yang ada di tengah. Huruf yang di tengah itu adalah titik sudutnya. Untuk pemberian nama sudut yang kedua yaitu dengan menyebutkan huruf yang ada pada tengah-tengahnya tadi atau yang ada di dalam sudutnya ini. Maka kita bisa sebutkan ini adalah sudut O ataupun sudut alfa. Ini alfa, bukan huruf A biasa. Kemudian kita masuk bagian yang kedua yaitu jenis-jenis sudut. Perhatikan lagi lingkaran yang di atas itu. Satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis sudutnya. Ini ada hubungannya dengan sudut-sudut besar-besar sudut tadi. Yang pertama untuk jenis sudutnya adalah sudut lancip. Besar sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Jadi dia lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Bentuknya seperti huruf L. Kemudian kalau kita perhatikan yang di tengah diarsir ini, kotak, ini adalah simbol dari sudut siku-siku. Jadi ada 2 macam untuk simbol siku-siku. Dia yang pertama adalah yang kotak, yang kedua itu bentuknya seperti huruf L juga di dalam sini. Kemudian yang ketiga adalah sudut tumpul. Besar sudutnya dari antara 90 derajat sampai 180 derajat. Daerah sudutnya adalah yang diarsir itu, yang di tengah. Yang keempat, sudut yang keempat adalah sudut lurus, besarnya 180 derajat. Jadi benar-benar sudutnya lurus dan nanti besarnya adalah 180 derajat.
Yang kelima adalah sudut refleks, di mana besar sudutnya di antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi sudut itu paling besarnya adalah 360 derajat atau itu kembali ke 0. Ini gambarnya. Jadi sudut refleks itu seperti lawannya dari sudut lancip. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu hubungan antar dua sudut. Ada 3 macam hubungan antar dua sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan yang terakhir adalah sudut komplement atau sudut yang bertolak belakang. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku ini besarnya adalah 90 derajat. Sesuai dengan namanya, penyiku atau siku-siku, maka sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang terdapat di dalam sudut siku-siku. Dan kalau kita jumlahkan besar sudutnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar ini. Di sini ada 2 sudut, yaitu sudut ADB dan ada sudut BDC. Itu sudut kecil-kecil yang ada di dalam sudut siku-siku. Nah, kedua sudut ini kalau kita jumlahkan, besarnya adalah 90 derajat. Sudut yang kedua, yaitu sudut yang berpelurus atau yang bersuplemen, diambil dari kata dasar lurus. Nah, sudut yang berada pada satu garis lurus itu, kalau kita jumlahkan hasilnya juga akan 180 derajat. Perhatikan gambar. Di sini ada ABC yang merupakan garis lurus dibagi oleh garis BD. Nah, garis BD itu menciptakan 2 sudut yang baru, yaitu sudut ABD dan sudut CBD. Yang mana kalau 2 sudut ini kita jumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Di sini kita lihat bahwa sudut CBD pelurus dari ABD. Jadi temannya sudut ABD itu nanti adalah pelurusnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sudut yang bertolak belakang atau berkomplement. Sudut bertolak belakang adalah sudut-sudut yang saling berlawanan arah atau saling membelakangi. Kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan gambar. Di sini ada 2 buah garis. Ada 2 garis berpotongan dan membentuk 4 sudut. Ada sudut 1, 2, 3, dan 4. Di mana sudut 1 akan sama besarnya dengan sudut 3. Kemudian sudut yang kedua akan sama besar dengan sudut yang keempat. Jadi misalkan sudut 1 besarnya 100 derajat, maka sudut 3 juga besarnya 100 derajat. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar 2 sudut ini akan kita jelaskan pada video yang selanjutnya. Oke. Nah, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.